kelompok tani Kapokran Tani Maju yang posisinya ada di Desa Wonorejo, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Bagi kelompok tani kita bermanfaat sekali, menggunakan biaya operasional baik dari peternak yang biasanya mengembala itu menghabiskan dalam 2 hari itu 3 liter bensin. Manfaatnya itu satu, keduanya dari tingkat keamanan, dari tingkat pemeliharaan kita bisa terkontrol. Mudah-mudahan dengan adanya komunikasi dengan perusahaan kita bisa maju Pak di bidang ternak sapi ini. Kalau ini kan dijaga baik-baik. Nama saya Sarip, asisten Abdeling Wonorejo. Dengan adanya sapi di kebun itu, salah satunya adalah mengurangi biaya-biaya operasional yang ada di Abdeling. Kita ada koordinasi mengenai rotasi-rotasi grazing, kemudian kita berhubungan dengan rotasi-rotasi panen. Jadi itu yang sebagai patokan kami di Abdeling. Kami pegang ada semacam peta yang dibentuk, yang diolah rotasi dari blok ke blok. Kalau di sini untuk sementara rencananya semua blok Pak. Jadi 1052 hektar. Dalam Siska atau Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit, gulma yang tumbuh di lahan perkebunan sawit dan harus dibersihkan berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber pakan hijauan murah untuk usaha pembiakan sapi dengan cara digembalakan. Sistem ini telah diimplementasikan di beberapa perkebunan sawit dan menunjukkan prospek bisnis yang menjanjikan seperti yang dilakukan PT Buana Karya Bakti di perkebunan sawit PT Fast Forest Development di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Model integrasi sawit sapi memiliki 4 kegiatan utama, yakni manajemen ternak, manajemen pastura, human resources dan propertinya, serta sinkronisasi dengan aktivitas agronomi, khususnya menyangkut penyemprotan dan pemupukan. Dalam video ini, kita akan mendalami keempat kegiatan dalam Siska tersebut. Pengelolaan ternak, yakni breeding, termasuk di dalamnya rearing dan fattening di areal perkebunan sawit meliputi 3 aktivitas. Seleksi dan drafting koloni sapi atau pengelompokan koloni sapi. Moving koloni sapi atau memindahkan koloni sapi, serta pengelolaan perkawinan dan reproduksi. Seleksi sapi dilakukan di cattle yards dengan alat bantu kandang jepit atau cattle crush. Pada saat drafting, juga dilakukan aktivitas pemeriksaan kesehatan, pemasangan anting telinga atau ear tag, atau RFID, tattoo brand atau cap bakar, serta dehorning. Pencatatan data seleksi atau recording dilakukan untuk memudahkan analisis status ternak dan pengambilan keputusan. Drafting koloni sapi adalah proses memilah sapi di cattle yard sesuai dengan status fisiologisnya menjadi beberapa kelompok. Misalnya, induk bunting, laktasi, pedeti sapi, sapi siap jual, dan pemisahan sapi sakit, dan lain-lain. Di BKB, sapi-sapi dikelompokkan sebagai berikut. Laktasi dan bunting tua, yakni sapi yang menyusui pedet dan bunting di atas 7 bulan. Pedet yang masih menyusu ikut dalam kelompok ini. Pregnant, yakni sapi bunting di bawah 7 bulan. Empty, yakni sapi yang tidak bunting dan siap kawin. Weaner, yakni sapi lepas sapi berumur di atas 3 bulan atau memiliki berat di 100 hingga 150 kg. Grower,
yakni sapi yang dalam masa pertumbuhan dengan umur di atas 6 bulan atau yang memiliki berat 150 hingga 180 kg sampai siap digemukkan. Grass-fed, yakni sapi bakalan yang digemukkan dengan digembalakan di lahan sawit, berumur di atas 12 bulan atau memiliki berat di atas 180 kg sampai siap dijual. Feedlot, yakni sapi penggemukan dengan metode pemberian pakan di kandang. Recovery, yakni sapi yang memerlukan penanganan khusus karena sakit atau perlu menjalani pemulihan kondisi. Setelah dikelompokkan, setiap koloni digembalakan di blok sawit menurut kelompoknya dan dijaga oleh satu orang stockman. Setiap blok dipasang portable electric fence agar sapi tidak keluar dari areal pengembalaan di blok itu. Sapi yang sakit diobati dan dirawat di areal nursery dan masuk ke dalam koloni recovery. Namun begitu, ada kalanya ada sapi yang sakit ketika berada di area grazing. Untuk itu, stockman harus menguasai teknik-teknik mengenali sapi yang sakit serta cara-cara pengobatan di area grazing. Untuk mengobati sapi sakit di lahan pengembalaan, sapi digiring dan ditangkap dengan alat bantu portable yard untuk memudahkan pengobatannya. Moving koloni sapi adalah proses pemindahan sapi dari satu pedok ke pedok lain. Sapi dipindahkan dengan cara dipanggil oleh stockman. Karena sudah terlatih, maka sapi akan berjalan antri pindah ke pedok atau blok sawit baru. Pemindahan koloni sapi ini dilakukan setiap hari di pagi hari. Pada saat sapi pindah pedok, dilakukan proses pemeriksaan kesehatan dan penyemprotan obat anti parasit dengan alat bantu portable yards. Ketika sapi antri pindah pedok, dilakukan kegiatan penghitungan oleh stockman untuk memastikan bahwa semua sapi berhasil pindah pedok dan tidak ada yang tertinggal. Untuk proses reproduksi, hal-hal yang perlu dikuasai meliputi cara kawin alam, cara memilih pejantan, rasio sapi jantan betina, serta mengelola sapi beranak di grazing area. Pengelolaan pastura meliputi beberapa aktivitas, yaitu sistem grazing atau sistem pengembalaan dengan memanfaatkan blok-blok kebun sawit sebagai areal pastura. Perbaikan pastura atau pengelolaan pastura terkait dengan infrastruktur areal pastura dan peningkatan kualitas tanaman pakan melalui kontrol jenis tanaman dan introduksi tanaman berkualitas. Serta kontrol nutrisi, yaitu pengawasan terhadap kecukupan pakan secara jumlah dan nutrisi. Sistem grazing adalah proses pemanfaatan areal kebun sawit sebagai areal pengembalaan dan menjadikan rumput yang ada di bawah pohon sawit sebagai sumber pakan atau pastura. Aktivitas-aktivitas dalam sistem grazing meliputi 1. Survei pastura, yakni survei penghitungan potensi pastura dengan pengumpulan sampel biomas di pedok yang akan digembala atau before grazing dan di pedok yang sudah digembala atau after grazing. 2. Bongkar pasang electric fence. Ini dilakukan secara manual. Stockman memasang electric fence di lokasi pengembalaan baru sebelum sapi pindah dan bongkar electric fence di areal pengembalaan yang sudah digunakan setelah sapi pindah. 3. Driving cattle. Ini adalah proses penggiringan sapi antar pedok yang menggambarkan proses kontrol ternak secara koloni. Perbaikan pastura adalah aktivitas pengembangan pastura di areal grazing dengan penanaman rumput atau legum dengan produktivitas dan kualitas yang lebih baik daripada rumput alam. Aktivitas perbaikan pastura meliputi aktivitas persemaian bibit rumput atau legum,
penanaman rumput tahan naungan dan leguminosa cover crops di areal bawah pohon sawit, penanaman leguminosa pohon indigo vera di sepanjang pinggiran Collection Road, penanaman rumput dan legum di area eks tambang atau area terbuka lainnya dengan tanaman dengan produktivitas hijauan tinggi dan kandungan protein tinggi. Proses pruning dan sapi makan daun sawit di areal grazing. Salah satu aktivitas kontrol nutrisi adalah proses pemberian pakan tambahan, mineral, dan air minum di areal-areal grazing. Aktivitas-aktivitas dalam kontrol nutrisi meliputi proses pencampuran pakan konsentrat dilakukan di gudang pakan. Proses produksi pakan hijauan atau silase dilakukan dengan mesin chopper. Mencampur dan menyimpan pakan uang diawetkan secara kedap udara. Proses distribusi ke lokasi-lokasi pengembalaan sapi dengan menggunakan mobil pickup. Proses pemberian suplemen air minum di lokasi grazing dengan mengalirkan air dari unit tangki ke drum-drum serta menambahkan molasses pada air minum. Para pegawai disebut stockman harus memiliki passion khusus sebagai the real cowboy karena mengelola produksi makhluk hidup yang bergerak dan sangat dinamis di areal penggembalaan. Dedikasi stockman dalam bekerja didasarkan pada nilai-nilai integritas, kemandirian, tanggung jawab, inovatif, kebersamaan, serta komitmen. Perusahaan-perusahaan yang menerapkan Siska perlu secara berkala meningkatkan kapasitas stockman, khususnya agar mampu mencintai sapi. Dengan begitu, mereka akan dapat merawat sapi-sapi dengan baik. Sumber daya manusia yang terlibat langsung secara teknis di lapangan antara lain di peternakan untuk pengelolaan produksi sapi, asisten produksi veteriner dan supervisor untuk aktivitas breeding, rearing, dan fattening, serta logistik. Di perkebunan untuk pengelolaan produksi pastura, asisten perawatan kebun atau disebut juga upkeep plantation. Sinkronisasi. Hal lain yang krusial dalam Siska adalah sinergitas perkebunan peternakan. Sinkronisasi kegiatan-kegiatan agronomi dengan kegiatan-kegiatan peternakan meliputi penjadwalan rotasi grazing, utamanya pada sinkronisasi kegiatan pruning, khususnya di saat musim kemarau yang dilakukan 1 hari sebelum sapi masuk blok grazing untuk menambah ketersediaan hijauan dari daun sawit yang sengaja dipangkas dalam rangka perawatan. Lalu, sinkronisasi kegiatan aplikasi pemupukan, herbisida, dan insektisida yang dilakukan 1 hari setelah sapi keluar dari blok grazing atau 30 hari sebelum sapi masuk blok grazing. Hal ini bertujuan mengurangi resiko sapi mengalami keracunan akibat aplikasi agrochemical di kebun sawit. Kegiatan panen bisa dilakukan bersamaan dengan kegiatan grazing di blok yang sama. Demikian gambaran umum tata kelola praktek pembiakan dan penggembalaan sapi dengan model Siska